untuk RRQ dan menjadi juara. Atau akan disamakan dulu oleh Onyx. Jadi, The Hourcaster, silakan untuk memadu jalannya pertandingan. Thank you so much panelis. Onyx wajib bangkit untuk bisa mengejar kelas game. Oh, match point untuk RRQ. Apakah venue ini akan menjadi saksi sebuah kenangan manis untuk mereka? Yes, apakah Sang Raja Langit akan bangkit dan menuju ke game yang ketujuh? Ataukah Raja dari segala raja bangkit dari kuburnya? So Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Wow, tidak kendor sama sekali dan ini semakin deg-degan karena kita lihat bagaimana Dairon harus mundur dan permainan yang cukup berbeda kali ini. Karena kalau kita ngelihat di game-game sebelumnya di mana Onyx yang struggle, mereka kalah untuk mid lane duonya. Dan sekarang Keyboy jauh bermain agresif bersama dengan ada Sans yang mau coba untuk di-enable Flicker. Oh my god, Flicker for defensive Keyboy. Pattern yang sama di beberapa game terakhir. Ya. Flicker Keyboy early trigger membuat Onyx gak punya daya juang untuk turtle. Ya, itu dia. Tapi masalahnya tentunya dari Onyx juga mereka nggak mau kalah lagi untuk segi head to headnya. Clear cepat mungkin ada jawaban, tapi kita tahu bagaimana Baxia ini jadi perkara dari tadi. Rotasinya cepet banget, Susujin tadi dia cuma glinding, Flicker ke trigger, Bener mahal. banget. Tapi satu hal yang gue suka dari Kairi adalah dia tahu Alpha Jungle ini bisa nutup early pressure dari Susujin. Gak masalah sekuat apapun Baxia tersebut bisa ditutup. Tapi nampaknya untuk Xavero itu belum tentu bisa bertahan. Dengan adanya vision yang cukup jelas dua pemain dari tim RRQ dan dapat mulai bakal coba dimakan oleh tim Onyx. Kairi standby, damage masih belum cukup karena Xavero udah terkena damage dengan sangat banyak. Poking yang tidak ada partnernya. Alright, hanya mengusir mundur saja ya, biar Xavero-nya juga nggak menerima gangguan yang terlalu banyak. Tapi ini adalah angin segar sekali untuk RRQ. Early game bisa mereka tahan dengan adanya, kita tahu bagaimana potensi clear antara Chow dan juga Farsa. Ini cepat banget, rotasi juga bisa cepat banget. Tapi semenjak flicker pertama tadi ke trigger, itu ketutup rotasinya. Itu yang paling mahal dan Keyboy di sini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan memang Valentina punya burst damage ya di area mid game. Tapi early, lihat bakal coba dipasang Sans. Masih berada di level 3. Dan itu dia, Angkara Sans, Lionel Sans. Oke, men-trigger juga dari Wings by Wings, tapi dia belum punya Emir Effect, tapi Keyboy. Oke, nampaknya Flicker Stone keluarkan Alet to find the blow. Terus juga Ludpi berhasil menangkap Tyrant, tapi tidak cukup untuk range melakukan covering up terhadap Ludpi. Membuat Ludpi harus turun dari gendongannya. Sans berada di level 4, target utamanya bakal coba ditumbang. One last hit, Sans hampir ter-takedown, tapi the power of retribution akan coba didapatkan. Sonsoje dan Implosion out of nowhere menutup Kairi di backline sana. Gak ada bisa melakukan cover, Sans harus pulang. Dan bahkan Tyrant kali ini menzoning out Luffy. Gak ada yang bisa melakukan covering up terhadap Kairi. Oh, RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah ganda. Turtle didapatkan, Kang Jangla dari Onyx berhasil untuk ditumbangkan juga. Sebuah hal yang begitu baik untuk mereka untuk mendekati lagi gelar juara di season ini. Karena kalau melihat dari Onyx mereka udah lumayan kepotong apa yang ingin mereka lakukan. Terutama rotasi cepat yang diharapkan dari duo mid lane-nya. Ini lagi-lagi terlihat terdisable. Disable banget. Dan bahkan kalau melihat karena Xavero di arah bottom lane, dia satu harapan untuk Onyx bisa bermain di arah mid to the late game. Tapi jangan lupakan, dengan adanya 1-1, beberapa kali kita melihat 1-1 di MPL Indonesia bisa selesai dengan sangat cepat dengan burst-burst power yang dimiliki dari musuhnya. Oke, tapi untuk sekarang juga kita lihat bagaimana sebenarnya hanya ada Farsa dan juga Chow ya yang paling banyak memang sering digunakan sama Onyx. Beda sama RRQ juga, mereka punya Toy tabrakan. Xavero bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Middle of Flower trigger, sabar banget. Xavero tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Carol laning, kita melihat 3 laning yang tidak terlalu baik dari tim Onyx. Full pressure di 3 laning yang berbeda, Wul. Alright. Penguasaan dari segi vision dan rotasi juga sekarang lagi dikuasai oleh RRQ. Modal Hunter Strike untuk Toy. Ini udah enak banget untuk bisa join the fight nantinya 1 lawan 2 level 6 sekarang. Mau di-poking Keyboy-nya supaya trigger flicker yang dikeluarkan. Tapi Susujin menuju ke arah belakang. Flanking Gaming Idol ke sana. Pada estek dikeluarkan. Menuju ke arah Xavero. Tidak bisa ditumbangkan. Nampaknya Xavero ter-takedown. Meanwhile Race bakal coba dimakan oleh seorang Kairi. Pertukaran yang cukup adil.
Tapi nampaknya Keyboy tidak bisa meninggalkan Sosojin seorang diri. Dan duel Dragon yang on point membuat Sosojin ter-take down. Following up damage kali ini dan cover terhadap para pasukan dari tim Onyx. Xavero lebih tepatnya membawa Onyx mendapatkan keuntungan. Ya, sandwich yang ingin dilakukan memang Xavero-nya tumbang terkena dengan Feeder Ice Strike. Tapi ternyata Onyx mencari angle yang lain, yaitu mengejar ke arah range-nya. Membuat dari Sosojin juga gak selamat, dan Turtle yang kedua sudah bisa didapatkan oleh Onyx, dan ini akan mengejar lagi tertinggal. Tapi Tampakkan implosion telah dikeluarkan. Satu harta tatanan Sonata gak berhasil. Dan my god, Xavero still survive in the jungle. Duel Dragon berhasil menyelamatkan Riz. Tapi nampaknya Duel Dragon dari Riz mengosplay Keyboy, membuat dirinya selamat. Para pasukan dari tim Onyx, tilting dari Keyboy. Gak boleh masuk lebih dalam. Dan Keyboy, what happened? What are you doing, Keyboy? Nafsu membunuhmu memang hampir selamat, tapi the outplay dari Rin mengcopy ke arah The Way of the Dragon. Bukan cuma sekedar membuat dirinya selamat, tapi bawa pulang Keyboy sebagai poin eliminasi. Dan bahkan Keyboy harus tenang. Dia nggak boleh nge-chill. Dia nggak boleh bermain terburu-buru. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, anchor dari permainan Onyx ini ada di Keyboy. Benar, itu dia. Terlalu membara sepertinya. Kita tahu bagaimana ini hype yang dirasakan sangat-sangat tinggi juga, terutama mengingat ini adalah match point untuk RRQ. Tapi kalau kayak gitu itu bakal berbahaya. Ya selama Skypisternya belum terlalu maksimal, Keyboy dan juga Kairi masih selamat. Tapi ini dia game pick. Sepanjang karir Keyboy di Prosin, coba menjadi most pick hero Keyboy. Dengan total 51 kali pick. Dengan win rate yang tinggi. Tapi siapa yang tidak tahu Keyboy? Tapi Idok di depan sana, di proses dikuatkan karena Luffy. Target damage tambah, tapi Fener Estek gagal untuk mendapatkan covering up. Dengan adanya Skypiece membuat pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Luffy. Gak ada badan lagi untuk kesekian kalinya. Dengan turret inner di arah bottom lane, membuat tim RRQ mendapatkan 2.800 gold difference. Tapi Keyboy udah sadar, Xavero harus di cover. Satu asuransi late game, bukan hanya di Suns tapi di Xavero. tuh momentum ya, terutama yang harus memang dicari juga sama Onyx, bagaimana adanya peak of power nantinya dengan The Way of the Dragon. Round Golding dibuka, tapi Keyboy masih coba untuk bertahan, tidak memiliki flicker dan bahkan Verify dari Riz yang merubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Suns. PDS telah dikeluarkan, Luffy mencoba untuk menggendong Sosojin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Luffy masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ. Bahkan trigger dari Purify-nya Suns juga gak butuh sisi besar. Tadi ditetes Feeder Ice Strike aja, itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Keyboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody, terkena efek dari Vying, gak kemana-mana dia. 3 item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat di sana para pasukan dari tim Onyx bakal coba di zoning out. Jangan Luffy tidak ada badan. Dua tim fight yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret inner di arah top lane. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi The Way of the Dragon, kita lihat baru 1 kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Menyelamatkan. Keyboy-nya hilang. Iya ya, secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinsnya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari itemization juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Suns menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas dari Sonata. Melihat Duel Dragon sedikit terlambat. Federation tetap bisa keluar, tapi nampaknya Keyboy harus tenggelam. Dengan Sky bisa dimiliki. Dan let's find the blow. Tyrant berhasil mengacak-acak perpasukan dari Timoni dan Xavero. This is Captain Xavero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Sosojin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Itu dia. Belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Dairon masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat, ini bakal bahaya banget buat Onyx karena lihat area of effect dari Electric Blow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu, Suns Purify buat sosok dari Idok atau Dairon? Tapi ada fun fact-nya Ul, Bentar, silakan. kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di MPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten. Pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production tim dan tim konten MPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren.
Karena W Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana Onyx mau coba untuk maksa kontes kah, tapi masalahnya mereka ke distract dengan adanya Dairon yang menjalankan lane jauh. Oke, Luffy akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, buying time, delaying, dilakukan Sun Sujin. Ternyata Luffy di depan sana mencoba untuk menunggangi Sun Sujin. Dan itu berhasil menunggangi Sun Sujin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Pixel meledak di depan sana. Kiboy jadi pilihan utama. Fear of Alpha berinvestif dan Ipok. Di way of Dragon, tapi nampaknya impossible tidak terjadi. Safiro masih mau lebih. Ritz menjadi pilihan utama membuat para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk mendapatkan poin kill utama. Tapi Sun Sujin menutup Kiboy dengan flanking gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya Shield Trinity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Kiboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang... Oh my god, solo kill! Solo kill from Dairon, Raja yang pernah turun ke MDL dan bahkan bangkit menuju ke MPL untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari 1-2 Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana, Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Kiboy target utamanya, duel strength yang terlalu jauh, tidak ada following dengan damage. Dan malah Kiboy di sana terperangkap dalam perangkap sang Raja. Skypiece tambahan membuat Luffy tertekan dengan dua teammate yang berbeda. Susujin too strong. Dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang. Karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Nggak. Bahaya loh. Kalau kontes bahaya si Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Sans jadi target utama. One last hit untuk dikejar. Itu pada blow. Sans still survive. Tidak berhasil digapai. Dan Dairon sekarang ada way of dragon terlalu terburu-buru. Dairon, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi tim seberangnya. Tapi untuk sekarang memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi hype itu harus benar-benar bisa dikontrol. Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairon ini dari tadi benar-benar target locknya Sans dan Sans. Iya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Safero kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Safero udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Sujin. Ya. Dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi. Oke, kehabisan strategi atau mereka exhausted. Oh, bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat power mereka. Tapi ya, Lord memang dibiarkan dulu slow push di arah top lane sehingga produksi wave super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Sujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, base turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Dan Kiboy mencoba untuk melakukan flanking gaming, tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas, dan itu cukup sulit untuk Kiboy bisa sneaky di arah backline. Oke, dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze. Di freeze, dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke arah Safero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Sujin melihat adanya Luffy yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Susujin nggak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Susujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu base turret. Oke, tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Safero juga. Lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga dan bahkan range dan Wind of Nature. Ini dia yang Malefic Roar. Oh, on the way Malefic Roar. Dia pengen pecahin siapapun yang dapet deh. Susujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebal-tebal banget kan. Lihat Tigrealnya juga udah punya dominan.
dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Sujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rope aja tadi yang terselip. Tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming mencoba dihindari, Pedro Segen tidak maksimal. Keyboy di depan sana berhasil menendang ke arah Toy. Mencari Win of Nature, tapi nampaknya Keyboy terkena Skype, bisa mendapatkan Kairi. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Alexo pada buah penatik dan Kairi ter-take down. Walaupun pertukaran dengan adanya Dairon membuat para pasukan dan tim Onyx mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa, ini nggak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ nggak boleh kalah team fight, mereka nggak boleh ter-wipe out karena kita tahu bagaimana One ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Xavero. Yes, di depan sana. Hidong bangun jadi pilihan utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Xavero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Hidong menjadi pilihan utama. Lutfi too strong. Menang damage yang diberikan oleh seorang Toy. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan buying time. Dan Xavero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Xavero, terlalu perkasa itu dia. Malefican, Maleficon. Tapi Rinja is coming dan hilang. Not so Sujin for this time. Flicker defensif dan Onyx bangkit dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan, Rins juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana, tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya, tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rins ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada Kibo yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hands akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rins belum memiliki ke arah Feder Westside. Target utama mereka menuju ke arah player minion dan Lord juga. Tapi lihat Xavero tidak boleh tumbang. Kalau Xavero tumbang ini menandakan para pasukan tim RRQ mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Lord diselesaikan dengan cepat. Super minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan anbunya. Dengan anbunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari RRQ. Jadi bakal menjadi PR nantinya Dairon. Bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh. Dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx di Tapi telahan Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan susunan itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan kanan. Feder Westside imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Xavero yang bisa terbang. Target utama Petrify. Dan Flower. Dan itu dia. Hidong dengan implosionnya. Tutup jalan ke arah Lutfi. Tapi Xavero masih coba bertahan. Dengan tidak ada Hidong di depan sana. Mereka tidak memiliki badan. Xavero berhasil men-take down Hidong. Itu dia. Karena Xavero dia punya Needle Flower. Walaupun memang cooldown 20 detik. Tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Jauh. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ. Ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack. Gak perlu melulu tentang adanya crossbow of tank. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rins belum mendapatkan cover terhadap Sans. Itu dia imitasi yang berasal di copy. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rins gak punya Feder Strike, Xavero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh ter-trigger Feder Strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalin karena Lord Evil sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan Keyboy, dia bisa menarik siapapun terutama Sujin. Ini bakal bisa dipegangin antara Keyboy ataupun Lutfi, tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya kalau dapetin Sujin. Kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality, memang dia punya Wither Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairon bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-fade dulu, ditarik ulur dulu, sembari mencari informasi dari kedua belah tim. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata.
delay yang dilakukan Kairi bakal membuat Thomas dan tim Onyx memiliki vision yang lebih jelas. Xavero berada di garis depan sana. Pada SC tapi Idol mencoba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong. Dengan para pasukan Onyx memilih mundur ke arah belakang. Dan bahkan PDS terlimitasi tidak terlalu berarti. Winter Crown berhasil membuat Susujin selamat. Tapi Idol dengan implosion yang membuat Ludwig tertreadon. Pertukaran kali ini masih ada Immortality. Tidak bisa berbuat banyak. Risk flicker pun defensif. Tapi this is Captain Xavero speaking. Ready to take hold. Berhasil mendapatkan. Tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill. Looking for Maniac. Tepakan. Ini dia. Xavero. The rookie monster. From Onyx. Menolak. Pulang. Dan game 7 is real. Xavero! Ada save di Xavero menyelamatkan hari dari Onyx dan game yang ke-7 akan segera kita saksikan. Bukan sembarang grand final, dua kerajaan yang beradu gengsi, beradu tahta. Semakin